Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS tema 4 Sobat B, yaitu mengenai pengembangan kerjasama dunia. Bagaimana, sudah siap belajarnya bukan? Mari kita pelajari Sobat B. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana sih awal mulanya terjadi interaksi antara kerjasama antar wilayah di dunia. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi dari peradaban sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, ada beberapa wilayah yang memiliki peradaban cukup tinggi, yaitu ada di wilayah Mesir, Mesopotamia, di sekitar Lembah Indus, dan di Cina. Nah, keempat wilayah yang memiliki peradaban tinggi ini sudah melakukan interaksi antar wilayah atau interaksi global. Nah, buktinya apa? Kalau pada saat itu sudah terjadi interaksi, buktinya adalah ditemukannya segel Sarkalisari, ini dari Kekaisaran Akkadia. Nah, di sini ada gambar kerbau bertanduk panjang yang di segel diperkirakan ini si kerbau ini itu asalnya dari lembah Indus dan menjadi bukti salah satu adanya bukti perdagangan di sekitar lembah Indus. Nah, setiap titik peradaban itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Itu disebabkan karena perbedaan kondisi geografis maupun pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Nah, karena kondisi tersebut, maka di setiap wilayah tersebut akan terjadi interaksi. Interaksi itu bisa dalam bentuk konflik, maksudnya peperangan, atau bisa juga dalam bentuk kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam eh, tabel wawasan ini kamu bisa lihat bahwa sebenarnya terjadi interaksi juga antara wilayah Nusantara dengan daerah India kuno. Nah, itu interaksinya itu buktinya adanya perdagangan rempah-rempah dan di dalam situ dikatakan bahwa Nusantara itu diberi nama Suwarna Dwipa yang artinya adalah Pulau Emas. Nah, peradaban sendiri semakin hari kan semakin berkembang. Jadi mulailah jalur perdagangan yang kompleks. Awalnya itu melalui jalur darat, ini sudah kamu pelajari ya, yang menghubungkan antara wilayah timur dengan wilayah barat. Ini biasa disebut dengan jalur sutra atau Silk Road, eh, menghubungkan Asia dan Eropa. Kemudian lama-lama dibukalah jalur laut. Jadi semakin pesatlah interaksi di bidang politik, ekonomi, dan budaya antar dunia. Nah, ditambah lagi dengan adanya era kolonialisme Eropa dan ada perkembangan industri yang diakibatkan dari revolusi industri, itu menjadi pemicu semakin terintegrasinya, semakin menyatunya berbagai wilayah yang disebut dengan jaringan global. Nah, proses ini terus berlanjut hingga sekarang bahkan dan sehingga muncullah yang namanya fenomena globalisasi. Jadi ini tuh sebenarnya sudah terjadi berabad-abad lalu ya, dan semakin lama semakin berkembang, semakin kompleks, yang sudah seperti yang kamu pelajari disebut dengan globalisasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional itu adalah hubungan antara dua negara atau lebih, jadi minimal dua negara ya, yang memiliki kesepakatan tertentu. Mereka melakukan hubungan ini biasanya disebabkan karena memiliki saling ingin memenuhi kebutuhan. Nah, biasanya tanda adanya kerjasama internasional antar negara itu dengan adanya perjanjian atau perundingan di antara mereka. Nah, kenapa sih harus ada kerjasama internasional? Ini alasannya karena setiap negara itu memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada negara A yang unggul terhadap barang B, ada negara B yang mungkin unggul terhadap barang X gitu kan. Nah, sehingga dua negara ini biasanya akan melakukan interaksi atau saling bekerja sama. Yang kedua, bisa jadi mereka saling bekerja sama karena ada situasi yang mengancam keamanan bersama.
Nah, untuk menghindari permusuhan atau persaingan yang bisa memicu konflik ini, jadi mereka bekerja sama. Nah, ini contohnya biasanya negara-negara yang berdekatan itu mereka bikin fakta pertahanan bersama. Jadi kayak kerjasama buat pertahanan biar makin kuat kalau tiba-tibanya ada musuh atau pihak luar yang nyerang, jadi bisa saling bantu. Yang ketiga itu mungkin bisa jadi mereka kerjasama karena ada kepentingan di bidang tertentu, bisa macam-macam ya, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang tadi pertahanan, bisa di bidang politik atau yang lainnya. Nah, bisa jadi juga mereka kerjasama itu alasannya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, jadi melalui perdagangan ya, jadi harus bekerja sama. Nah, bisa juga adanya kerjasama itu dengan alasan ingin ada transfer penguasaan teknologi dari negara maju. Karena negara maju ini teknologi lebih canggih, jadi negara berkembang ingin ada transfer ilmu, transfer teknologi dengan cara melahirkan tenaga kerja ahli yang baru yang bisa mampu mengembangkan impact di negaranya. Nah, Indonesia mengenai politik luar negerinya itu adalah penganut politik bebas aktif. Bebas artinya Indonesia itu tidak terikat oleh kepentingan negara-negara lain atau tidak join ke dalam blok-blok tertentu. Jadi bebas bertemanan atau bersahabatan dengan negara-negara yang lain. Makna dari aktif adalah Indonesia berperan aktif dalam upaya kerjasama dunia, terutama dalam perdamaian dunia. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia itu menjadi penggagas GNB ketika ada perang dingin. GNB itu gerakan non-blok karena Indonesia itu politik luar negerinya adalah politik bebas aktif. Bentuk-bentuk kerjasama, untuk kerjasama internasional, tadi pengertiannya sudah Ibu jelaskan ya, itu ada dua jenis, ada bilateral dan multilateral. Kalau bilateral, kan depannya bi, jadi kerjasamanya ini hanya dua negara. Terserah kerjasamanya di bidang apa aja, yang penting kerjasamanya hanya meliputi dua negara, nggak boleh lebih. Contohnya antara Indonesia dengan Mesir nih, kerjasama di bidang apa? Misalkan di bidang pendidikan, saling tukar menukar mahasiswa. Kalau kerjasama multilateral, multi artinya kan banyak. Kalau multilateral itu negaranya itu harus lebih dari dua. Kalau tiga boleh nggak Bu? Ya boleh, kan itu kan udah lebih dari dua. Jadi intinya banyak negara. Nah, multilateral sendiri itu dibagi jadi dua jenis, yaitu ada regional, ada kerjasama internasional. Bedanya, kalau regional itu kerjasamanya satu wilayah, satu region. Contohnya misalkan ASEAN. Nah, kalau ASEAN yang boleh masuk ASEAN ya hanya negara-negara di Asia Tenggara. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation yang boleh masuk sini, organisasi ini ya negara-negara yang di Asia dan di sekitar Samudra Pasifik. Begitupun Uni Eropa yang boleh masuk organisasi ini hanya negara-negara yang posisinya terletaknya di Eropa. KAA, Konvensi Asia Afrika, yang boleh ikut ini adalah hanya negara di Asia dan Afrika. Kemudian ada kerjasama internasional. Kalau kerjasama internasional ini tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, jadi bebas dari wilayah mana aja boleh. Contohnya misalkan PBB. Kalau PBB ini yang internasional yang paling besar ya, ini meliputi seluruh dunia. Ada OPEC, Organization Petroleum Economic Country, Exporting Country. Jadi ini adalah organisasi buat negara-negara pengekspor minyak bumi. Nah, ini juga tidak ada batasan wilayah. Selama kamu menghasilkan minyak bumi dan bisa mengekspor, kamu bisa masuk OPEC. Kemudian ada WTO, World Trade Organization. Ini adalah organisasi perdagangan dunia. Ini juga sama, siapa yang mau melakukan perdagangan dunia boleh masuk sini. OKI dan OIC ini adalah organisasi khusus buat negara-negara yang mayoritasnya adalah negara Islam. Nah, ini juga nggak ada batasan wilayah mana aja, yang penting mayoritas negaranya adalah beragama Islam, mayoritas penduduknya. Nah, kamu sudah bisa membedakan ya bentuk-bentuk kerjasama internasional. Sekarang ini ada LK5, kamu disuruh mencari informasi mengenai peran Indonesia dalam berbagai bidang kerjasama ya. Kemudian kamu tuliskan, lalu kamu juga mencari apa manfaatnya, kemudian peran Indonesia yang bisa dilakukan Indonesia biar optimal dampak dari kerjasamanya apa yang dilakukan Indonesia. Oke, yang kita bahas kedua adalah mengenai organisasi ASEAN. Nah, ASEAN ini termasuk organisasi regional ya. Nah, ASEAN itu sebelumnya sudah
diperundingkan itu sejak tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967 oleh 5 menteri luar negeri ASEAN yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Nah, dalam pertemuan ini akhirnya tercetuskan di tanggal 18 Agustus 1967, yaitu menyepakati adanya Deklarasi Bangkok yang merupakan eh, pencetus didirikannya organisasi regional yaitu ASEAN. Nah, Indonesia sendiri memiliki peranan penting dalam kerjasama ASEAN ini karena Indonesia itu menjadi salah satu penggagasnya. Nah, ini adalah 5 menteri luar negeri yang menjadi penggagas pendiri ASEAN. Dari Indonesia ada Malik, dari Filipina ada Narcisco Ramos, dari Malaysia ada Tun Abdul Rajak, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dan dari Thailand ada Tanat Thoman. Nah, mereka berlima adalah pendiri organisasi ASEAN. Jadi awal ASEAN berdiri itu hanya ada 5 negara. Nanti secara sejarahnya langsung masuklah menjadi anggota ke-6 yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Yang jadi anggota ke-7 adalah Vietnam 28 Juli 1995. Anggota ke-8 dan ke-9 adalah Myanmar dan Laos 23 Juli 1997 dan menjadi anggota ke-10 yaitu Kamboja tinggal 30 April 1999. Nah, ini lambang ASEAN. Itulah kenapa kalau lambang ASEAN bisa kamu lihat, ini bentuknya tuh batang padi yang diikat menjadi satu dan kalau kamu hitung jumlah batang padinya ada 10 karena melambangkan dari 10 anggota ASEAN. Nah, ini kenapa warna biru, artinya organisasi ini bergerak di bidang perdamaian dunia ya, cinta damai. Ini warna kuning karena melambangkan kemakmuran. Nah, ini adalah 10 negara ASEAN. Jadi ASEAN itu organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi dia 3 hal utamanya itu kerjasamanya yang tadi ibu sebutin ya, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, peran Indonesia di dalam ASEAN adalah Indonesia eh, yang punya ide dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian di bidang kelautan, Indonesia yang mendorong biar bagaimana kita kan negara ASEAN itu rata-rata memiliki laut kan, memiliki maritim. Eh, menjaga keamanan maritim bersama dengan cara mencegah pemancingan ilegal atau illegal fishing. Kemudian di bidang politik dan kemanusiaan, Indonesia sering membantu masalah kemanusiaan di negara-negara Myanmar. Yang terbaru contohnya adalah masalah Rohingya yang ada di Myanmar. Kemudian di bidang tenaga kerjaan, Indonesia juga berhasil meyakinkan anggota ASEAN lain untuk menyepakati deklarasi Vientiane. Ini upaya menghapus diskriminasi kerja dan memberi jaminan perlindungan pekerja. Nah, jadi peran Indonesia selain 4 ini masih banyak lagi ya. Ini hanya sebagian kecil dari peran Indonesia. Nah, kita lanjut ke organisasi kedua, yaitu organisasi Uni Eropa atau biasanya disingkat UE. Nah, Uni Eropa ini juga salah satu organisasi regional ya, yang ada yang isinya adalah negara-negara yang ada di benua Eropa. Nah, ini markasnya ada di Brussels, Luxembourg, Strasbourg. Nah, Uni Eropa ini kalau dilihat dari sejarahnya itu diakibatkan karena dulu sesama negara Eropa tuh sering bersaing. Jadi mereka sering terjadi perang antara negara Eropa. Nah, berbagai upaya untuk menyatukan negara Eropa ini tapi sering mengalami kegagalan. Nah, kemudian diawali dengan adanya komunitas batu bara dan besi. Beberapa negara Eropa itu bikin kayak kerjasama mengenai ekonomi ya, mengenai ekspor batu bara dan besi. Dan ini nanti yang akan menjadi cikal bakal yang menjadi cikal bakal organisasi Uni Eropa. Ini dilakukannya pasca Perang Dunia Kedua. Nah, waktu awal berdiri negara Uni Eropa itu cuma ada 6. Ini disebutnya the Inner Six, yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda. Eh, ini awal itu dari penjajahan Maastricht tahun 92.
Ini tujuan dari Uni Eropa, ingin ada perdamaian di Eropa, terus masyarakat hidup layak, keadilan buat semua, terus memiliki bahasa dan budaya yang saling dihormati, kemudian perekonomian yang kuat. Salah satunya adalah mereka sepakat menggunakan mata uang yang sama dalam berbisnis, yaitu mata uang euro. Nah, selain itu, selain menggunakan mata uang yang sama, masyarakat di Eropa yang tergabung ke dalam Uni Eropa itu bebas bergerak kemana aja, karena mereka menciptakan namanya tuh ini, Schengen Area. Jadi, kalau kamu misalkan mau ke Eropa, kamu kan harus mendapatkan visa ini nih, visa Schengen. Kalau kamu punya visa ini, kamu bisa jalan-jalan ke beberapa negara Eropa sekaligus. Nah, terus juga contohnya kayak gini nih, dengan adanya Uni Eropa ini, misalkan pelajar Itali mau belajar di mana, terus sekolah di mana, itu bebas, nggak perlu visa pelajar atau yang lainnya. Untuk saat ini, jumlah anggota Uni Eropa adalah ini, ada 30 kurang lebih. Nah, kalau dari sejarah berdirinya Uni Eropa, itu diawali dari tahun 1952 yang tadi Ibu jelaskan, ada The Treaty Paris, yaitu komunitas batu bara dan baja di Eropa yang ingin menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan batu bara dan baja. Yang tadi nih, yang anggotanya ada enam utama. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Roma tahun 1957 yang sepakat mendirikan EEC, Europe Economic Community, tujuannya biar mereka memiliki pasar bersama antara negara-negara Eropa. Lalu ada Schengen Agreement tahun 1985, ini mulai masuk banyak anggota Eropa lagi ya. Lalu dilanjutkan dengan Single Act Brussels tahun 1987. Eh, Akhirnya muncullah pencapaian pasar internal di negara Eropa. Lalu yang terakhir, perjanjian Maastricht ini atau perjanjian Europe Union ini adalah sebagai tandanya didirikannya European Community EC atau Europe Union EU. Jadi Uni Eropa itu terbentuk secara resmi tahun 1992. Nah, kemudian organisasi ketiga yang dibahas adalah PBB. Nah, sebelum adanya PBB, pasca Perang Dunia Pertama itu sebenarnya ada yang namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, tetapi LBB ini tidak dapat mewujudkan perdamaian dunia dengan adanya Perang Dunia Kedua. Jadi, buat apa ada LBB kalau Perang Dunia tetap terjadi kan? Sehingga LBB itu nanti dibubarkan, dibentuklah PBB. Nah, PBB sendiri itu diperakasai oleh Menteri Inggris yaitu Winston Churchill sama Presiden Amerika saat itu Franklin Delano Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941. Nah, hasil dari pertemuan mereka, mereka menghasilkan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Nah, ini adalah isi-isi dari Atlantic Charter. Tidak boleh membenarkan ekspansi, jadi nggak boleh penjajahan. Terus setiap negara boleh menentukan nasibnya sendiri. Setiap negara tuh punya hak ikut dalam perdagangan dunia. Terus perlu diciptakan perdagangan dunia, perdamaian dunia yang bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Terus kalau ada sengketa, itu diusahakan secara damai antara negara. Ini adalah isi pokok dari Piagam Atlantik. Nah, keanggotaan PBB itu ada dua jenis, yaitu anggota asli atau original member. Ini ada 50 negara yang ikut dalam penandatanganan Piagam San Francisco 26 Juni 1945. Terus Polandia kan nyusul nih tanggal 15 Oktober, jadi anggota asli itu totalnya aslinya ada 51. Nah, anggota tambahan yaitu anggota PBB berikutnya yang masuk setelah tanggal 15 Oktober 1945. Untuk saat ini, tercatat anggota PBB sendiri ada 193 negara. Nah, selain itu, selain negara yang masuk ke PBB juga ada organisasi internasional maupun organisasi antar negara. Nah, ini adalah syarat menjadi anggota PBB. Yang pertama harus merupakan negara yang merdeka, negara yang cinta damai, terus dia juga sanggup mematuhi aturan-aturan PBB,
Bisa juga dia diusulkan oleh Dewan Keamanan, nanti disahkan oleh Majelis Umum PBB. Nah, suatu negara bisa diterima jadi anggota PBB kalau sudah didukung setidaknya 2/3 dari mayoritas suara. Jadi dia boleh apa enggak gabung ke PBB, nanti ada pemilihan suara dulu. Nah, ini adalah tujuan utama dari organisasi PBB yang pasti ingin menjaga perdamaian keamanan, ingin memajukan dan mendorong persaudaraan melalui peningkatan HAM, membina kerjasama internasional dalam berbagai bidang, bisa ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, terus penyelarasan segala tindakan bersama. Jadi kalau ada hal-hal yang membahayakan dunia yang bisa pemicu perang dunia ketiga, itu kita harus menyelaraskan apa yang harus kita lakukan kayak gitu kan. Nah, terus PBB juga menyediakan bantuan kemanusiaan seperti masalah kelaparan, bencana alam maupun adanya konflik bersenjata. Nah, ini adalah badan-badan khusus di PBB. Yang pertama ada UNESCO, United Nations Education, Scientific and Culture Organization. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Terus ada UNICEF, United Nations eh, International Children Emergency Fund. Ini bergerak di bidang anak-anak ya, melindungi anak-anak. Kemudian ada WHO, World Health Organization, ini di bidang kesehatan. Kemudian ada FAO, Food Agriculture Organization, ini di bidang pangan, makanan. Jadi biar masyarakat dunia tuh nggak kekurangan makanan. Kemudian ada ILO, International Labour Organization, ini untuk meningkatkan kehidupan para pekerja atau kehidupan buruh. Kemudian ada IMF, International Monetary Fund, ini tugasnya menjaga kestabilan keuangan dan perdagangan dunia. Biasanya kalau ada negara krisis bisa minjem uang di sini nih. Nah, itu adalah 6 badan khusus PBB. Sebenarnya badan khusus ada banyak ya, tapi yang Ibu terangkan 6 aja. Nah, terus bagaimana peran Indonesia di dalam PBB? Indonesia sangat berperan aktif selama eh, gabung bersama PBB ya, yaitu sering mengirimkan pasukan perdamaian. Contohnya pernah mengirimkan pasukan perdamaian ke Mesir yang saat itu terjadi perang. Kemudian pernah diangkat menjadi Presiden Majelis Umum PBB yang diwakilkan oleh Adam Malik, kemudian pernah ngirimin bantuan beras ke FAO ke negara Ethiopia yang saat itu sedang melanda kelaparan, pernah membantu menampung pengungsian Vietnam, kemudian juga pernah membantu menyelesaikan konflik perang saudara di Kamboja, pernah jadi mediator ketika pemerintahan Filipina itu lagi ada eh, konflik dengan konflik Moro namanya. Kemudian Indonesia juga eh, tercatat pernah 11 kali jadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pernah menjadi 3 kali Dewan HAM PBB, pernah 4 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Khusus PBB. Nah, ini bisa dilihat kalau Indonesia itu aktif sekali di PBB ya. Nah, kemudian sekarang adalah ada G20. G20 itu sebenarnya dibentuk tahun 1999 oleh 7 negara. Jadi awalnya namanya G7 ya. Ini adalah negara inisiatif adanya G20 yaitu G7. Ada Kanada, Jepang, Inggris, Amerika, Jerman, Italia, dan Prancis. Nah, ini muncul tahun 99 diakibatkan karena ada krisis moneter yang menimpa negara-negara Asia. Jadi mereka berdiskusi nih bagaimana membahas isu moneter ini dan gimana menjaga stabilitas keuangan internasional. Karena biasanya kalau terjadi moneter di suatu negara, itu akan dampaknya ke negara yang lain juga. Jadi si G7 ini nggak mau sampai terjadi kembali krisis Asia 99. Jadi tujuan dia ini ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak.
Nah, G20 itu biasanya dihadiri oleh kepala negara, setiap kepala negara dalam bentuk KTT, konferensi tingkat tinggi. Nah, G20 ini adalah salah satu organisasi yang prestisius ya, dan terakhir Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. Nah, ini Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang tergabung ke dalam G20. Nah, kenapa G20 ini sangat penting? Karena dapat membantu menggerakkan perekonomian ya, terutama berupa negara yang berkembang. Nah, ini profil mengenai G20. Nah, ini pencetusnya G7, nanti Rusia masuk G8, dan sekarang ada G20. G20 itu jadi terdiri dari 19 negara dan satu organisasi Uni Eropa. Nah, ini mengenai peran Indonesia dalam kerjasama internasional ada apa aja. Oke, ini mengenai pencarian informasi di LK6. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah selesai belajar IPS Subat B mengenai kerjasama internasional. Semoga apa yang sudah Bu Eka sampaikan dapat kamu pahami dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik penjelasan dari Bu Eka. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.